Anda kembali di iNewsroom pemirsa. Mencegah kerumunan di stasiun usai warga belanja ke Pasar Tanah Abang, Jakarta. Di Jakarta Pusat layanan stasiun kereta di lokasi ditiadakan. Penutupan akses penumpang berlaku dari pukul 3 sore hingga pukul 7 malam. Penumpang kereta bisa mengakses jalur komuter lain melalui stasiun Palmerah, Gondang Dia, Karet, stasiun Duri, atau stasiun Angke. Dinas Perhubungan menyediakan angkutan gratis dari Tanah Abang ke 5 stasiun lainnya. Dan pemirsa, kita akan tanyakan seperti apa tanggapan dari relawan COVID-19, yaitu Dr. Tirta, mengenai apa yang terjadi di Pasar Tanah Abang 2 hari belakangan ini. Assalamualaikum, selamat malam Dr. Tirta. Ya, Dok, langsung saja ke Anda. Di tengah semangat pemerintah mengkampanyekan perlawanan terhadap COVID-19, namun yang terjadi di Pasar Tanah Abang ada ledakan pengunjung. Apa catatan Anda soal ini? Ya, kalau dari saya sendiri, izinkan apa yang dilakukan, kita harus apresiasi yang dilakukan oleh pemerintah, terutama DKI, terutama kemarin ya, ketika akhirnya terjadi penutupan dan crowd control namanya. Jadi sebenarnya yang terjadi di Tanah Abang itu adalah ledakan pengunjung diakibatkan kurangnya crowd control atau manajemen kerumunan. Jadi kalau di kala lebaran gini kan kita harus tahu ada 2 hal yang harus menjadi perhatian, yaitu mudik dan kedua orang belanja. Kalau di pameran-pameran sesuai dengan CHSE atau pasar-pasar sesuai dengan CHSE juga yang dikeluarkan oleh Parekraf dan Satgas DKI, maka kita harus mengatur kerumunan, yaitu jumlah orang yang masuk dan jumlah orang yang keluar. Kebetulan di pameran event kemarin yang saya adakan di Mall of Indonesia itu disidak langsung oleh Pak Wagub DKI, Pak Riza dan Parekraf serta DKI. Itu ada diterapkan juga di Tanah Abang, yaitu melakukan crowd control dan pembatasan orang. Jadi orang mau belanja boleh, tetapi yang masuk itu dikontrol per jamnya. Per jam sekitar berapa gitu, 50% daripada kapasitas. Sehingga nanti dipecah kerumunannya ke jam-jam yang lain. Itu kerumunan kemarin terjadi karena tumplek-tumplek. Jadi misalkan ada 2.000 orang tetapi masuk di jam tertentu, sehingga menjadi sangat ramai. Itu akan lebih bagus ketika 2.000 orang atau 3.000 orang itu dibagi jamnya menjadi 10 jam berturut-turut. Ada yang mengatakan strategi ini ribet, tapi sebenarnya bisa dilakukan di beberapa mall, pusat perbelanjaan dan perkantoran di Indonesia. Dan juga Jumatan, pada dulu setahun lalu kan Jumatan dilakukan 2 gelombang. Wedding organizer juga 2 gelombang. Jadi yang penting adalah manajemen kerumunan. Kalau ada seorang orang lupa memakai masker, itu tinggal diingatkan. Jadi tidak perlu sesuai dengan kata Prof. Wiku. Kita jangan saling menghujat satu sama lain, tetapi kita saling mengingatkan satu sama lain. Jadi kalau ada orang nggak pakai masker, ya kita ingatkan. Gitu. Dokter Tirta, yang namanya ledakan pengunjung di sana itu kan tidak terjadi simsalabim tiba-tiba begitu saja kan? Ya, yang betul. ada kan eskalasi. Kalau dilihat dari sepekan belakangan ini sampai terakhir hari Minggu kemarin itu sampai angka 100.000 pengunjung. Itu kan meningkat secara terus-menerus. 200%. Betul. Yang ingin saya tanyakan, apa yang dilewatkan oleh stakeholder ataupun instansi yang bertanggung jawab? Crowd control, Pak. Jadi kita itu dari awal crowd control. Jadi sebenarnya seperti ini, Pak. Yang perlu kita pahami di sini adalah ada 2 hal yang paling sulit untuk menangani COVID di Indonesia. Yang pertama adalah mobilisasi, yang kedua itu adalah aktivitas perdagangan. Nah, sebenarnya aktivitas perdagangan ini kita harus berdayakan namanya crowd control. Jadi yang namanya manajemen kerumunan. Jadi ketika nanti ada kenaikan kunjungan dari sekitar 2 minggu lalu, itu harus sudah terasa. Misalkan kalau kita tahu kunjungannya, parkirannya penuh terus ya, itu pasti ada kerasa 10-20% meningkat. Nah, ketika ada kenaikan kunjungan seperti itu, ada yang namanya crowd control. Jadi misalkan sudah penuh banget di dalam, ya kita close. Tunggu yang di dalam selesai, buka tutup. Kayak kita mata di puncak itu kan buka tutup. Jadi sebenarnya manajemen itulah yang kita bisa pakai di dalam perdagangan. Jadi orang belanja happy, tetapi kerumunan juga bisa dikontrol dengan baik. Dan nanti kalau ada yang protokol nggak bagus, masker atau jaga jarak, itu kerjasama antara para penjual dan para pembeli. Karena kan ini sebenarnya kan pembuangan, Mas. Jadi kenapa kok ramai banget Tanah Abang? Karena orang itu kan dilarang mudik. Yang nekat mudik dari akhir April sampai awal Mei kemarin itu adalah orang-orang yang naik motor dan beberapa orang yang naik travel secara diam-diam. Nah, tapi kan ada orang yang di Jakarta. Orang di Jakarta ini akhirnya menghabiskan uangnya di sandang. Memang itu pasti akan terjadi perputaran. Jadi, tapi kita harus apresiasi, Mas. Langkah yang dilakukan oleh DKI itu cukup cepat dalam mengatur kerumunan kemarin sama pusat ya. Langsung ditutup, plus KRL-nya dialihkan, itu bagus. Ya, kalau kita lihat kerumunan ini kan seolah-olah hampir tidak pernah terjadi pandemi ya, nampaknya ya, dengan adanya keramaian dan kerumunan misalnya yang melanggar protokol kesehatan.
Sebenarnya gini Mas, kalau kita bilang hampir terjadi pandemi itu enggak, tapi gini, ini kita namanya eskalasi ini terjadi akibat masyarakat itu fatigue. Saya sudah menjelaskan di Twitter. Jadi kalau teman-teman dokter sekarang, kita itu kalau teman-teman dokter nih dari teman-teman saya, kita tuh udah nggak mau berdebat sama orang yang nggak percaya COVID apa enggak. Kita fokusnya menjaga sekeliling kita. Kenapa? Karena pandemi itu kayak maraton Mas. Jadi orang tuh larinya beda-beda. Ada yang udah capek, ada yang masih kuat berlari untuk menghadapi pandemi. Nah, masyarakat yang lelah ini rata-rata adalah masyarakat yang selama setahun udah patuh, terus mereka itu kayak kok nggak kelar-kelar ya. Akhirnya mereka kayak ya udahlah bodo amat, toh lebaran cuma sekali. Sampai di sana, Dokter Titra, maaf saya potong. Kalau yang dipertanyakan adalah literasi masyarakat lagi yang mereka dianggap minim literasi, otomatis kalau kita lihat kan di Tanah Abang ini kan pusat grosir, artinya mereka juga yang berbelanja itu mengetahui betul resikonya, kemudian mereka juga belanjanya tidak 1-2 potong pakaian kan, mereka juga memborong begitu, artinya mereka punya kemampuan ekonomi yang cukup mapan untuk mampu berbelanja di sana. Jadi gini Mas, yang saya bahas adalah kelelahan maraton selama pandemi ini. Jadi masyarakat yang hadir ke Tanah Abang ini, saya yakin mereka tuh tahu Mas protokol COVID. Kita lihat kok kerumunan kemarin tuh orangnya pakai masker semua. Hampir semuanya pakai masker, kalaupun nggak pakai, itu ada di dagu, itu diingetkan gitu loh. Tapi yang terjadi adalah mereka itu mengalami kelelahan psikologis, karena setahun mereka udah berjuang hidup mati dan lapar, dagangan nggak laku. Nah kebetulan sel-selan ini selama lebaran, jadi mereka anggapnya mending nabung dalam barang, nanti ketika habis Juli mereka jual lagi barangnya. Jadi yang terjadi di sini adalah kelelahan masyarakat. Kalau disebut mereka nggak melek literasi itu enggak, makanya kita harus tahu nih, oh orang ternyata udah mulai lelah. Ya pertama kita saling mengingatkan, yang kedua kita manajemen kerumunannya dengan mengatur sistem buka tutup yang masuk. Gitu caranya. Dan kita apresiasi nih cara DKI rekat buka tutupnya dengan cara membatasi melalui KRL. Terus kedua, kalau udah penuh ditutup. Terus nanti kalau udah senggang buka lagi. Itu namanya crowd control. Itu udah bagus. Tinggal kita pertahankan kembali. Itu seharusnya yang jauh-jauh hari dipikirkan ya sebelum hari ini. Karena yang namanya belanja lebaran apalagi di Tanah Abang itu bukan sekali waktu saja. Itu sudah tradisi menahun nampaknya ya. Harusnya hal ini tuh bisa diamati dari sekitar 2 minggu terakhir. Kayak contoh saya sendiri kan buat pameran tuh di beberapa mall. Itu mall tuh sama pasar-pasar biasa tingkat kunjungan itu misalkan hari ini 5.000. Nah, hampir 2 minggu lebaran itu biasanya terjadi kenaikan kunjungan 10-20%. 10-20% itu kerasa banget kalau parkiran. Nah, harusnya ketika eskalasi ada 2%, itu manajemen kerumunannya diatur. Tetapi kita nggak usah bahas masa lalu lah. Sesuai kata Prof. Wiku dan Pak Wagub DKI di acara saya kemarin, beliau mengatakan kita udah nggak bisa hujat-hujatan. Yang penting kita saling mengingatkan, saling menjaga. Kalau ada kesalahan kita evaluasi. Kenapa? Kalau kita saling hujat-hujatan terus, membuat isu, yang terjadi apa? Yang terjadi nanti kita tambah stres, tambah paranoid. Yang terjadi adalah kita kelelahan fatigue, pandemi fatigue. Dan itu bahaya banget buat kita. Jadi kita sekarang saling mengingatkan. Apa yang terjadi di Tanah Abang 2 hari lalu, kita perbaiki sekarang. Semoga aja manajemen kerumunan bagus dan bisa dicontoh pasar-pasar yang lain. Jadi orang dagang bisa, orang belanja bisa, DKI pun bisa lancar untuk mengatur kerumunan dan menjadi percontohan pasar-pasar yang lain. Jangan-jangan ini soal momentum juga dok? Karena kan mereka tidak bisa mudik, tidak bisa pulang kampung dalam artian untuk kembali ke kampung halaman. Di sisi lain THR baru saja cair. Artinya itu harus segera dibelanjakan begitu dalam bentuk baju baru. Nah ini kan bisa diartikan bahwa masyarakat tetap melakukan yang namanya tradisi untuk belanja baju lebaran itu ya dok ya? Kalau kita lihat Mas, ini yang ke Tanah Abang itu bukan hanya buat beli buat dirinya Mas. Yang ke Tanah Abang ini beli buat pulang. Karena teman-teman saya ikutan soalnya kemarin tuh. Jadi mereka tuh pulang untuk orang-orang yang di luar Jakarta Mas. Karena kan mereka mikirnya gini, ini kan larangan mudik sampai 22 Mei. Sementara mereka tuh sudah menyiapkan dana untuk pulang. Karena biasanya pas lebaran itu mereka harganya tuh murah-murah banget. Akhirnya mereka pulang, mereka nggak mikir resiko karena udah lelah, terus dijual keluar kota. Itu Mas strateginya. Tapi karena ada pandemi dan belum siap juga, terjadilah kerumunan, jeblok langsung 100.000 orang tuh sekitar kenaikan 200-250%. Nah, itu kan manajemen kerumunan sudah bagus diatur seperti ini. Dan saya yakin masyarakat akan tentu mengerti. Jadi masyarakat tuh ngerti literasi, cuman karena momen. Mereka lebih kayak, sekali setahun gitu loh Mas. Jadi yang tentu kita sadari adalah pihak-pihak terkait, terutama regulator, mengatur kerumunannya aja gitu. Dan nanti kalau misalkan ada orang nggak pakai masker, itu kita sosialisasikan. Nggak perlu terlalu heboh, langsung panik gitu, enggak. Kita ingatkan aja. Ingatkan tuh akan lebih kayak, orang nggak pakai masker nih, kayak gini, terus copot, kayak saya di layar. Terus habis itu, Mas pakai dong. Nah, itu adalah tingkat edukasi antara penjual dan pembeli. Manajemen kerumunannya oleh stakeholder. Baik, manajemen pengelolaan keramaian, termasuk juga masyarakat yang harus kembali terus diingatkan soal literasi, bahwa ya baju baru bisa alhamdulillah, namun jangan sampai kena COVID jadi astagfirullah nanti. Terima kasih Dr. Tirta sudah
berbincang bersama kami. Pemirsa, misteri takjil maut yang menyebabkan bocah di Bantul, Yogyakarta meninggal dunia akhirnya terkuak. Pelaku adalah seorang gadis yang semula ingin mengirim makanan beracun kepada seorang anggota polisi karena sakit hati tidak jadi menikah dengan pelaku. Polisi menangkap NA, gadis berusia 25 tahun warga Majalengka, Jawa Barat yang sudah lama tinggal di Bantul dan bekerja di sebuah salon. NA mengaku mengirim takjil yang mengandung racun sianida kepada T, seorang anggota Polresta Yogyakarta, lantaran sakit hati karena T menikah dengan wanita lain. NA mengirim takjil kepada T melalui supir ojek online dengan tidak menggunakan aplikasi. Namun takjil yang dikirim ditolak istri T yang di rumah karena tidak mengenal identitas pengirim. Akhirnya paket takjil berisi sate dan lontong dibawa pulang supir ojek online yang kemudian disantap oleh anaknya. Dan setelah itu, tiba-tiba tersungkur keracunan hingga meninggal dunia. Motifnya sakit hati karena ternyata si target ini menikah dengan orang lain. Tidak dengan ini. Artinya pernah berhubungan atau masih berhubungan? Pernah. Dulu belum nikah. Pelaku bakal dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Seperti diberitakan sebelumnya, akibat takjil maut salah sasaran ini, Naba Faiz Prasetyo, 10 tahun, anak supir ojek online meninggal dunia setelah menyantap sate yang telah diberi racun. Pelaku kasus takjil beracun salah sasaran akhirnya terungkap. Lantas bagaimana tanggapan pengacara ayah dari korban takjil beracun tersebut? Sudah terhubung bersama kami pengacara ayah korban, yaitu Chandra Siagian. Selamat malam, Pak Chandra. Selamat malam, Mas. Ya, Pak Chandra, langsung saja bisa diceritakan kepada kami apa sebetulnya yang terjadi dari awal kronologis kejadian ini? Terima kasih. Pada hari Minggu, Pak Bandiman dititipi sate untuk dikirimkan ke penerima T. Namun pada saat di tempat kediaman T menolak untuk menerima kiriman tersebut. Lalu Pak Bandiman membawa kiriman tersebut, kemudian dibawa pulang, lalu disantap oleh anak Pak Bandiman tersebut. Betulkah yang bersangkutan dalam artian klien Anda adalah seorang sopir ataupun pengemudi ojek online ya? Ya, klien kami adalah seorang pengemudi ojek online. Bagaimana kemudian klien Anda sampai menjadi korban atas takjil ini? Pada hari Minggu, klien kami sesudah sholat asar di Masjid Nurul Iman, beliau ada dititipi oleh datang seorang perempuan yang meminta untuk mengirimkan satu buah paket untuk dikirimkan kepada namanya berinisial T. Oke, sampai pada akhirnya yang mengonsumsi takjil itu adalah keluarga korban seperti apa, Pak Chandra? Bisa dielaborasi? Halo, Pak Chandra? Pak Chandra? Ya, nampaknya ada gangguan komunikasi kami dengan Chandra Siagian, yaitu kuasa hukum Pak Chandra. Pak Chandra, bisa dengar suara saya? Sangat disayangkan gangguan teknis komunikasi kami kembali terjadi kepada narasumber kami. Kami mohon maaf mirsa atas ketidaknyamanan ini. Ratusan warga sukarela mengikuti program hapus tato gratis di Jakarta. Kami hadirkan informasi lengkapnya saat lagi.